Keep that 50K locked on North Road. Copy that. Steve, Tally's approaching. On the rig, contact! Straight ahead, touch up. Oktober 2001 sebagai balasan atas serangan teroris di Amerika Serikat, 1.300 tentara AS dikerahkan ke Afghanistan. Pada Desember 2011, jumlah itu meningkat menjadi 98.000 tentara. Militer AS memperkerjakan 50.000 juru bahasa Afghanistan dan menjanjikan mereka hak untuk meminta visa khusus dan akan dipindahkan ke Amerika Serikat. Film berlatar Maret 2018 di Lasargah, Afghanistan. Salah satu pasukan sedang mengadakan pemeriksaan kendaraan satu persatu yang dikomandoi oleh John Kenly ini rarainya. Di mana saat pemeriksaan itu sedang berlangsung ada seseorang supir truk yang mencurigakan. Lalu para prajurit langsung memeriksa truk tersebut dan ditanya oleh penerjemah Afghanistan, dan ini yang terjadi. Well, let's get going. لطفاً مضطر نشان بده Film berlanjut ke Pangkalan Udara AS Bagram, Provinsi Parwan, Afghanistan. Di sini, Sersan Mayor John akan memilih lagi penerjemah barunya, pengganti yang sudah gugur yang ada di awal film tadi. Untuk penerjemah kali ini bernama Ahmad. Ia memiliki kemampuan 4 bahasa dan juga seorang mantan mekanik. John menjelaskan bahwa tujuan mereka di sini adalah untuk mencari amunisi dan pembuatan bahan peledak milik Taliban. Kemudian, mereka langsung berpatroli ke perumahan-perumahan warga untuk mencari bahan peledak yang digunakan oleh Taliban. Namun, di rumah salah satu warga ini, mereka tidak menemukan barang mencurigakan dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, John menemui komandannya untuk meminta saran. Di sini, komandannya memberikan tugas John untuk menemukan DEI atau bisa disebut perakitan bahan peledak milik pasukan Taliban. Kemudian John bertemu dengan rekannya yang bernama Declan yang memberikan target seseorang yang dicurigai bekerja sama dengan pasukan Taliban. Tak lama, John pun langsung menemui Ahmad dan menanyakan apakah dia tahu orang yang digambar ini. Ahmad menjawab, ia mengetahui orang ini. Di malam harinya, John serta kawan-kawannya segera menculik seseorang yang telah ditargetkan tadi yang bernama Faraj. Di sini, John memberikan 2 pilihan membantu mereka menemukan markas yang membuat bom atau akan dijadikan tahanan. Faraj di sini mengancam Ahmad akan membunuh keluarganya, ternyata mereka saling mengenal satu sama lain, termasuk dengan adiknya Ahmad yang bernama Ali. Dengan meminta imbalan, Faraj akhirnya mau menunjukkan di mana lokasi perakitan bom milik Taliban. Saat tiba di pangkalan, rekan John yang bernama Eddie mengatakan bahwa Ahmad dulunya adalah seorang pengedar narkoboy bekerja sama dengan Taliban. Namun, Ahmad kecewa dengan Taliban karena mereka sudah membunuh putranya, maka dengan itu Ahmad akan membalas dendam dengan bergabung bersama tentara Amerika. Hal itu membuat John heran kenapa Ahmad tidak ngasih tahu terlebih dahulu kepadanya. Di keesokan harinya, John kembali menemui atasannya untuk menginformasikan 2 lokasi yang sudah direncanakan dan akan didatangi secara diam-diam. Di perjalanan, tiba-tiba Ahmad meminta untuk berhenti karena menurut Ahmad jalur yang ditunjukkan oleh seseorang prajurit yang bernama HD adalah sebuah jebakan saja. Untuk itu, John memeriksa terlebih dahulu untuk keadaan sekitar menggunakan drone. Dan tiba-tiba Ahmad menodongkan pistol kepada HD karena sudah melaporkan informasi kepada Taliban. Awalnya, John tidak percaya perkataan Ahmad, namun HD mengaku jika keluarganya ditahan oleh Taliban. Oleh sebab itu, HD bersekutu dengan Taliban dengan memberikan informasi. Dan benar saja, di jalur depan sudah terdapat pasukan Taliban yang sudah siap menunggu mereka lewat untuk menyergap mereka. Malam pun poek, John melepas rindu dengan anak-anak serta istrinya untuk mengobrol. Di sini, John ternyata mempunyai pekerjaan sendiri di rumahnya, yaitu kang jual motor serta jual buku-buku. Begitu juga dengan Ahmad yang ternyata istrinya yang sedang mengandung anaknya. Di hari selanjutnya, John kembali berdiskusi dengan atasannya.
Kini John dan rekan-rekannya akan menuju lokasi kedua untuk mencari markas pembuatan bom Taliban yang jaraknya 120 km. Dan John meminta perlindungan udara yaitu helikopter. Alright, look. This is our fourth tour here. Alright, we're 120 clicks from base and 30... Tibalah di sebuah pertambangan. Di sini Ahmad berkomunikasi dengan seseorang pemilik tanah. Dan orang ini adalah mata-mata Taliban. Terlihat salah satu prajurit Taliban mengetahui bahwa ada tentara Amerika di tempat tambang ini dan menyuruh prajurit Taliban untuk mengirim tentaranya ke tambang ini. Ahmad kemudian memberitahukan kepada John bahwa orang ini telah berbohong tentang lokasi yang ditunjukkannya. Kemudian John menemukan ruangan perakitan bahan peledak milik Taliban. Seketika itu juga John meminta bantuan udara untuk meledakkan bom ini dengan mengerahkan pasukan QRF atau pasukan gerak cepat. Alright, charges set. 3 minutes left. Cover. It's approaching. 11 o'clock, 2 SUVs. To the north bridge! Contact! Setelah semua rekan tim John sudah gugur, kini hanya Ahmad dan John yang melarikan menggunakan mobil. Karena ban mobil telah tertembak, mereka berdua terpaksa harus berlari untuk menghindari Taliban. Havoc actual. We'll rest here for the night. Pagi pun tiba. Di saat enak-enaknya tidur, Ahmad dibangunkan oleh John karena Taliban sudah mulai dekat dengan mereka. Oleh karena itu, mereka harus berlari untuk menghindarinya. Gun up. Guns up. Smoke. Where's your fucking gun? Halfway up the hill. Rifle. Is he dead? Setelah menghindari kejaran tentara Taliban, kini mereka berdua menemukan bekas rumah dan akan beristirahat di sana. Sementara di malam harinya salah satu Taliban menemukan tempat peristirahatan Ahmad dan John, disertai dengan suara radio dari ketua Taliban yang mendorong prajuritnya untuk membawa John dan Ahmad hidup-hidup kepadanya. We haven't seen too many of those. Dan benar saja, pada pagi harinya Taliban mengetahui posisi mereka sehingga mereka menyerang John dan akan membawanya. Namun, tiba-tiba Ahmad yang ternyata bersembunyi langsung menembak pada Taliban itu dan akan membawa John dengan ditarik oleh Ahmad. Dari pagi, siang, sore, hingga kehausan kedinginan, Ahmad dengan sabar mengurus John yang sudah tak berdaya ini. Hingga pada suatu saat, John menyewa mobil dengan seseorang untuk meringankan membawa John. Di tengah jalan, Ahmad dicegat oleh Taliban yang mobilnya mogok, sehingga para Taliban itu harus nebeng ke Ahmad. Untungnya, Ahmad dan John yang ada di belakang mobil tidak diketahui oleh para Taliban. Kini Ahmad menemui kerumunan orang yang ternyata mereka adalah orang yang benci dengan Taliban. Dan tujuan Ahmad ke sini adalah untuk meminta bantuan makanan serta obat pereda nyeri untuk John dan ditukar dengan mobilnya. Sehingga Ahmad harus mendorong gerobak dari bukit ke bukit dan orang itu beritahu bahwa Taliban pergi ke pedesaan untuk mencari mereka berdua dengan dibayar jika mereka mendapatkan Ahmad dan John. Serta mereka harus melewati bukit-bukit yang tak dilewati oleh Taliban untuk menghindarinya.
Dengan lelahnya, John mendorong gerobak. Ia berhenti sejenak di sebuah warung tengah gurun untuk membeli minuman. Namun tiba-tiba ada segerombolan Taliban yang mampir juga di warung tersebut dan salah satu Taliban mencurigai dalam gerobak itu sehingga dengan cepatnya Ahmad menghabisi para Taliban tersebut. Salam Aurora. Dan tak lama tentara Amerika datang dan membawa John segera untuk pertolongan pertama. 4 minggu kemudian, John yang terbangun ia sudah berada di rumah sakit. Di Santa Clarita, Los Angeles, Amerika Serikat, tempat kediaman John. Di sana ia berbincang dengan Declan, yaitu rekannya. Diketahui John mendapatkan medali atas aksinya, namun John berkata bahwa ia tak layak mendapatkan medali tersebut. Yang layak mendapatkan hanyalah Ahmad yang sudah menyelamatkan hidupnya. Namun John berkata bahwa ia tak ingat saat ia dibawa oleh Ahmad. Ia hanya ingat bangun di rumah sakit saja. Namun Declan mengatakan bahwa Ahmad hanya membutuhkan visa saja untuk memindahkan Ahmad dari Afghanistan. Dengan alasan Ahmad menjadi pahlawan di Afghanistan karena telah membawa John dengan jarak 100 km dan Taliban tidak dapat menangkapnya. Dengan itu, Ahmad kini menjadi incaran Taliban dan menurut informasi, kini Ahmad dan keluarganya bersembunyi. Declan yang mengetahui adiknya Ahmad yang pengedar narkoboy itu, ia mengetahui di mana Ahmad bersembunyi. Namun, jika belum mendapatkan visa bagi Ahmad, ia tidak akan memberitahukan kepadanya di mana tempat Ahmad. Dengan itu, John segera menghubungi pusat yang menguruskan visa tersebut, namun ada saja halangannya. Saat tidur pun, John teringat dengan kejadian-kejadian sekilas yang telah dialaminya. Hari demi hari, John berusaha untuk mendapatkan visa Ahmad, namun tetap saja tidak mendapatkannya. Dan di saat John sudah pusing karena abuk, ia malah ngamuk-ngamuk sendiri ke operator. Dan ia teringat lagi dengan bayangan-bayangan Ahmad yang sudah membantunya dengan sekuat tenaga. Karena sudah menyelamatkan nyawa John, kini John selalu terbayang dengan tulusnya Ahmad membantu John dan tidak bisa melupakannya. Ia khawatir dengan Ahmad yang saat ini ia sedang dalam ancaman Taliban, sehingga membuat John berencana akan kembali lagi ke Afghanistan untuk menyelamatkannya. Di siang harinya John akan berdiskusi dengan Declan dan membuatnya berencana dia sendiri yang akan menyelamatkan Ahmad dengan keluarganya. Lalu Declan mempunyai kenalan yang bernama Parker. Ia adalah ahli dalam peperangan atau strategi, tapi harganya sangatlah mahal dan tentunya akan mengubah identitas John untuk menghindari kecurigaan Taliban. Adegan berpindah ke Afghanistan di mana di situ terdapat seorang pria yang ternyata dia adalah rekan Ahmad yang memberitahukan kepada Ahmad bahwa Taliban sudah sampai di desa mereka untuk mencari Ahmad dan istrinya. Dengan itu, Ahmad segera pergi dari rumah kediamannya dengan menggunakan sebuah truk tertutup. Pindah ke kediaman John, di sini John mendiskusikan kembali dengan istrinya tentang visa yang akan diberikan kepada Ahmad. Dan istrinya John berencana akan menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan visa tersebut. Selanjutnya, John dipanggil oleh sang kolonel karena sudah membuat kegaduhan yang ada di awal film John amuk-amukan tadi. Sekaligus John meminta bantuan kepada kolonel untuk mendapatkan visa tersebut. Dan di sini John berkata kepada kolonel bahwa ia telah menyelamatkan hidupnya 8 tahun lalu. Maka dari itu John meminta balas budi kepada kolonel untuk membantu dirinya mengeluarkan Ahmad dari Afghanistan. Beberapa saat kemudian John akan segera berangkat ke Afghanistan dan berpamitan dengan anak istrinya. Singkat cerita, sampailah di pangkalan militer Amerika di Kunduz, Afghanistan. Kemudian John bertemu dengan Parker yang akan membantu John. Isi dari perbincangan tersebut bahwa Parker telah menghubungi adiknya Ahmad yang bernama Ali, dan ia telah menemukan tempat kediaman Ali. Tapi ia belum melakukan pertemuan secara fisik. Oleh karenanya, John mengajak Parker untuk mendatanginya, akan tetapi Parker berkata bahwa ia tidak bisa membantu John untuk menemui Ahmad, dengan alasan bahwa ia ada pekerjaan lain. Di sini John tetap meminta Parker untuk membantunya karena ia telah dibayar oleh John.
Dan pada akhirnya Parker memberikan pilihan di mana jika John menemukan Ahmad maka tim Parker akan menjemputnya. Akan tetapi John akan mencari Ahmad sendirian plus diberikan peralatan senjata serta barang lainnya. Untuk misi pertama John akan pergi menemui Ali yaitu adiknya Ahmad. Ia berbincang tentang lokasi kediaman Ahmad dan John akan ditemani oleh seseorang sopir yang bernama Foya. Dia memiliki izin pemeriksaan Taliban akan tetapi hanya terkadang saja. Ahmad juga akan pindah dalam 2 hari karena Taliban akan menangkapnya. You also understand my brother, the Taliban checkpoint. However, some... Di pemeriksaan pos kedua, untung saja John segera menghabisi 2 orang Taliban tersebut. Namun, salah satu mata-mata Taliban mencurigainya sehingga ia melapor kepada atasannya untuk mengikuti kemana John pergi. Assalamualaikum Runa. مناسب ستار Di perjalanan, Kolonel Fox memberitahukan kepada John bahwa ia telah mendapatkan visa untuk seluruh keluarga Ahmad. Singkat cerita, John pun sampai di tempat kediaman Ahmad dan memberikan titik koordinat kepada Parker untuk mengekstrasinya. Titik penjemputannya adalah di bendungan Darunta. Kemudian John segera menemui Ahmad dan akan mengajaknya untuk segera keluar dari negara ini sekarang juga. Dan terlihat salah satu mata-mata Taliban sudah mengetahui lokasi tempat mereka berada dan memberikan informasi ke atasannya. Dan di markas militer, Parker akan mengirimkan pesawat Hercules bersenjata berat untuk menjemput Ahmad dan John. John dan Ahmad segera berangkat ke sebuah titik koordinat yang sudah ditentukan. Bersamaan dengan itu, para Taliban mulai datang untuk menangkap John dan Ahmad. Saat kehabisan peluru, mereka sudah pasrah dengan serangan Taliban yang makin brutal. Namun tak sekian lama serangan udara Amerika datang dan pasukan Parker sehingga semua Taliban hancur. Dan segera mereka akan diangkut oleh helikopter ke pangkalan udara militer Amerika. Sector 37, we are all clear. You home. Parker. Pada tanggal 30 Agustus, Angkatan Bersenjata AS telah ditarik dari Afghanistan, mengakhiri kampanyenya 20 tahun. Sebulan kemudian, Taliban mengambil kendali kembali. Taliban membunuh lebih dari 300 penerjemah dan keluarganya karena bekerja sama dengan militer AS, ribuan lainnya masih bersembunyi. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so